Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong Jin yang bekerja sebagai pengelola data. Dia sangat mahir melihat situasi yang ada di kasino untuk bisa menganalisa kebiasaan para pemain, dan dia juga menemukan solusi agar pemain yang kalah tidak jera bermain dengan memberikan mereka pelayanan VIP dan membuat mereka senang lalu kembali datang untuk bermain lagi. Karena kehebatannya membaca data dan membuat strategi jenius, dia jadi dipuji oleh bos pemilik kasino, bahkan dia diundang untuk makan bersama bos itu. Namun Dong Jin menolaknya karena dia sudah ada janji makan bersama sahabatnya. Namun saat Dong Jin menghampiri mobilnya, ternyata mobilnya ada yang merusak. Lalu Dong Jin melaporkan itu kepada polisi dengan memberikan rekaman dashboard. Namun Dong Jin tak tahu siapa pelaku itu. Karena itu polisi minta Dong Jin bersabar dan mereka akan menyelidikinya. Di kantor polisi, Dong Jin memberitahu pekerjaannya sebagai pengelola data, dan saat itu juga ia menunjukkan kemampuannya. Dia berhasil mengetahui dua pria yang saat itu berkelahi adalah saudara hanya dengan melihat tanda di pakaian mereka yang ada bekas bulu anjing, dan karena itu polisi jadi memujinya. 아니, 좋은 차 탈만해요. Saat Dong Jin sampai di restoran langganan dia dan sahabatnya, ternyata temannya yang bernama Jung Hyuk tak bisa datang karena dia seorang polisi dan sedang ada urusan mendadak. Setelah makan, Dong Jin pergi pulang naik kereta api. Saat duduk, ada pria mabuk yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang wanita yang tampak tak suka. Saat diperhatikan, ternyata Dong Jin kenal wanita itu. Dia bernama Mi Jung, wanita yang dulu satu sekolah dengannya. Dong Jin sangat tak percaya kalau mereka bisa bertemu lagi. Jadi mereka dulu bersekolah di SMA yang sama. Namun saat itu banyak kecelakaan yang terjadi di sekolah mereka, dan semua kecelakaan itu dituduhkan kepada Mi Jung. Karena setiap ada peristiwa buruk selalu ada Mi Jung di sekitarnya. Para siswa mulai menuduh Mi Jung sebagai penyihir. Namun Dong Jin berbeda, dia sangat tertarik kepada Mi Jung. Melihat Mi Jung yang selalu sendiri membuat Dong Jin sangat ingin berteman dengannya. Namun untuk menyapanya saja dia tak punya keberanian. Saat itu sekolah mereka sedang ada acara di taman. Dong Jin melihat Mi Jung sendirian dan diam-diam memotretnya. Namun tiba-tiba seorang murid terluka dan itu membuat Mi Jung merasa dirinya bersalah. Karena tak punya teman, Mi Jung selalu duduk sendiri di tempat sepi agar tak ada yang melihatnya. Namun karena melihat Mi Jung kepanasan, Dong Jin meminta bantuan kepada ibunya agar memasang kanopi di sana dengan alasan kalau dia yang sering duduk di sana, dan karena ibunya sayang dengan Dong Jin, jadi dia menurutinya. Dan akhirnya Dong Jin senang melihat Mi Jung tak lagi kepanasan. Namun tak lama dari itu lagi-lagi ada siswa yang meninggal karena kecelakaan. Dan lagi-lagi Mi Jung disalahkan karena sebelum meninggal siswa itu bersama dengan Mi Jung, dan orang-orang mulai menaruh semua kesalahan kepada Mi Jung. Padahal Mi Jung tak melakukan apapun. Dan Dong Jin hanya bisa menatapi kesedihan Mi Jung tanpa berani menyapanya. Karena kejadian itu, kursi tempat Mi Jung menyendiri dicoret-coret dengan mengatakan dia adalah penyihir yang membuat masalah dan minta agar dia pergi dan mengakhiri penderitaan para siswa. Merasa bersalah, Mi Jung memutuskan meninggalkan tempat itu, dan dari atas, Dong Jin hanya bisa terdiam melihat kepergiannya tanpa sempat menyapanya. Bahkan hanya untuk berkenalan saja dia tak berani. Kembali ke masa sekarang, Mi Jung pergi meninggalkan pria mabuk dan Dong Jin pergi mengikutinya. Namun di pertengahan jalan dia hampir saja ketahuan, namun dia sempat bersembunyi. Dan saat itu juga Dong Jin baru sadar apa alasan dia mengikutinya. Padahal mungkin saja Mi Jung tak lagi mengenalinya. Hingga akhirnya dia kehilangan jejak Mi Jung. Namun seperti berjodoh, langkahnya tetap membawanya bertemu dengan Mi Jung yang sedang memberi makan kucing sambil curhat kalau dia sangat menderita. Dia tak ingin orang lain terluka, namun sangat sulit buatnya agar dia tak terlihat orang lain. Mendengar itu, Dong Jin semakin kasihan dengan penderitaan Mi Jung selama ini. Lalu dia terus mengikuti Mi Jung dan akhirnya sampai di tempat tinggal Mi Jung. Setelah bertemu Mi Jung, Dong Jin yakin pasti ada alasan kenapa mereka bisa bertemu lagi.
Esok harinya, Dong Jin melihat rekaman saat kejadian di kereta yang ternyata viral. Ternyata pria yang ditolak Mi Jung meninggal dunia. Karena setelah Mi Jung keluar dari kereta, tiba-tiba saja pria itu sesak dan meninggal. Melihat kejadian itu, malam harinya Dong Jin bertemu dengan Jung Hyuk. Di sana dia bertanya tentang adanya kemungkinan orang yang dikutuk salah walau mereka tak melakukan kesalahan. Dia memberi contoh, ada orang yang merasa sial saat menonton pertandingan bola karena selalu kalah saat dia menontonnya. Ada yang sial selalu kehabisan saat dia sudah mengantri, dan banyak contoh lainnya. Dong Jin sangat kasihan dengan orang itu dan yakin kalau memang ada orang yang ditakdirkan menjalani hidup seperti itu, dan dia sangat kasihan. Dia yakin ada cara untuk membebaskan mereka dari kutukan itu, dan dia yakin bisa menemukan caranya, dan juga bertanya apakah Jun Hyuk percaya kalau penyihir itu nyata. Sementara di sisi lain, Mi Jung yang bekerja sebagai penerjemah seketika terdiam saat ada kalimat penyihir. Dia pun jadi teringat dengan dirinya. Saat ini dia tinggal di gedung paling atas. Dia sengaja memilih tempat itu agar dia tidak sering bertemu orang lain. Dia juga lebih memilih mengurung diri di sana. Namun terkadang dia juga sedih dengan itu. Tapi dia selalu mengingatkan dirinya kalau itu adalah pilihan terbaik untuknya. Sekilas tentang Mi Jung. Dahulu dia sangat ceria hingga semua kejadian aneh menimpanya. Setiap ada pria yang mendekatinya, mereka selalu mengalami kecelakaan. Awalnya Mi Jung mengira itu hanya kebetulan, namun karena terlalu sering, dia jadi merasa bersalah. Apalagi saat masa SMA, kejadian itu semakin banyak. Saat para wanita menaruh curiga kepadanya, para pria malah tetap menyukai Mi Jung. Di antaranya ada Jung Hwan yang selalu membelanya. Mi Jung tinggal dengan ayahnya yang sangat perhatian dengannya. Ayahnya bertanya apakah Mi Jung punya teman, namun Mi Jung berbohong dan bilang kalau dia akrab dengan teman kelasnya. Ibu Mi Jung sendiri sudah meninggal saat melahirkannya. Dan itulah mengapa dia selalu sedih saat ulang tahun, karena itu juga hari kepergian ibunya. Suatu hari hal aneh kembali terjadi. Teman pria satu kelas Mi Jung semuanya mengalami keracunan, dan itu sangat aneh. Sehingga murid wanita menaruh rasa curiga kepada Mi Jung yang membuatnya semakin terpojok. Begitu juga saat pulang. Saat itu sedang hujan dan dia tak bawa payung. Kemudian datang Jun Han yang menawarinya tumpangan payung karena rumah mereka searah. Namun saat sampai di dekat rumah, Mi Jung minta mereka berpisah. Namun tiba-tiba petir menyambar dan itu membuat Jun Han tewas. Kejadian itu memperburuk keadaan. Orang-orang mulai menjauhi Mi Jung hingga teman Mi Jung semasa kecil bernama Daen menyebarkan rumor ibu Mi Jung yang meninggal karena melahirkannya dan bilang dia bagaikan penyihir, dan dengan singkat rumor itu menyebar dan membuat Mi Jung dicap sebagai penyihir. Namun kecelakaan tak kunjung usai. Selama Mi Jung di sana, banyak kecelakaan yang terjadi, dan itu selalu terjadi kepada pria yang tertarik kepadanya. Namun karena ayahnya yang baik, Mi Jung tetap semangat sekolah, dan untuk menghindari kecelakaan, dia selalu memilih jalan yang sepi. Namun saat itu tiba-tiba ada pria dari kelas lain yang tertarik kepada Mi Jung. Dia yang melihat Mi Jung dan Jung Hwan pulang bersama sebelum ia tersambar petir, mencoba meyakinkan Mi Jung kalau semua itu hanyalah kebetulan dan bukan salah Mi Jung. Namun Mi Jung yang tak mau ada korban lagi minta agar pria itu menjauhinya. Namun dia tetap saja mengikuti Mi Jung hingga saat pria itu mengayuh sepedanya, tiba-tiba ada kabel putus yang membuatnya tersengat sampai meninggal. Bertambahnya korban meninggal membuat Mi Jung semakin bersalah, dan begitu juga dengan para murid. Mereka sudah semakin gila menyalahkan Mi Jung. Mereka menyoret kursi tempat Mi Jung duduk dengan berbagai hinaan. Melihat semua kekacauan itu dan orang-orang juga tampak tak menginginkannya ada di sana, dengan berat hati Mi Jung memutuskan meninggalkan sekolah itu. Melihat itu, ayah Mi Jung yang begitu sayang kepadanya dibuat khawatir karena Mi Jung tiba-tiba tak sekolah dan tak mau bicara. Dia juga meninggalkan tasnya di sekolah. Ayahnya pergi ke sekolah untuk mencari tahu. Lalu dia melihat Daen dan minta penjelasan.
Setelah mendengar apa yang terjadi, ayah Mi Jung sangat tak percaya. Putrinya dituduh atas semuanya dan juga dituduh sebagai penyihir. Dia pun pergi mengambil tas Mi Jung dan dengan sedih dia melihat barang-barang putrinya itu. Namun saat dia akan pulang, dia melihat Dong Jin yang sedang menghapus semua tulisan yang menghina Mi Jung. Ayah Mi Jung sedikit membahas murid yang dituduh sebagai penyihir. Dan dengan yakin Dong Jin bilang kalau itu rumor bodoh dan tak perlu mempercayainya. Melihat ada orang seperti Dong Jin, dia sedikit senang. Apalagi Dong Jin bilang kalau dia akan mencari cara untuk membuktikan kalau rumor itu tidak benar. Tanpa Dong Jin sadari kalau pria itu adalah ayah Mi Jun. Setelah berhenti sekolah, Mi Jung hanya ingin mengurung diri, berharap dunia bisa melupakan masalahnya. Namun masalahnya malah semakin meluas. Rumor tentangnya menyebar sampai ke seluruh desa. Bahkan ayahnya yang tak terima putrinya digosipi sampai bertengkar dengan orang desa. Dan saat itu, ibu Dong Jin juga melihat kejadian itu dan khawatir dengan putranya yang juga satu sekolah dengan Mi Jung. Karena tak punya teman, Mi Jung merawat kucing liar. Ayahnya yang tak suka kucing tetap memenuhi permintaan Mi Jung agar membelikannya makanan kucing. Dan kebetulan ayah Mi Jung belanja di toko ibu Dong Jin. Ibu Dong Jin sangat gugup saat melihat ayah Mi Jung. Namun dia juga berbaik hati dan memberikan makanan kucing secara gratis. Namun ayah Mi Jung tetap bayar karena tak mau dikasihani. Karena diberikan makanan kucing, Mi Jung jadi senang dan ayahnya juga kembali bahagia karena putrinya kembali tertawa. Hingga tibalah hari di mana para siswa tamat sekolah. Saat itu, Dong Jin ingin memberikan Mi Jung bunga, namun saat sampai di rumah Mi Jung, ternyata sudah ada Daen yang juga membawa bunga juga album SMA. Namun dia tak berani bertemu Mi Jung dan hanya meninggalkan hadiahnya. Begitu juga Dong Jin saat dia mengetuk pintu dan mendengar Mi Jung yang keluar, dia malah kabur ketakutan tanpa sempat memberikan hadiahnya. Saat itu Mi Jung bingung dan hanya melihat ada bunga dan juga album SMA mereka. Yang di sana tampak semua siswa lulus tanpa dirinya. Namun Daen menempelkan foto Mi Jung di foto perpisahan mereka. Karena tak ingin masa depan putrinya suram, ayah Mi Jung menyemangati putrinya agar kembali belajar dan mengambil ujian lulus SMA dan segera berkuliah. Dia juga berjanji agar mereka pindah ke Seoul dan menjual semua hartanya agar dia bisa mendukung putrinya. Karena ketulusan ayahnya membuat Mi Jung semangat belajar lagi. Dia juga pergi membantu ayahnya berkebun karena tak ada yang membantu ayahnya setelah dia bertengkar membela Mi Jung dengan para warga desa. Ayahnya sangat senang bekerja sama dengan putrinya. Namun kesialan kembali datang. Tiba-tiba ada ular muncul dan menggigit Mi Jung. Melihat putrinya sekarat, ayah Mi Jung menghisap racun itu dan membuat Mi Jung selamat. Namun saat sadar melihat ayahnya sekarat, Mi Jung sangat sedih dan meminta tolong. Namun ayahnya minta agar Mi Jung segera pergi dan juga minta maaf karena lama mengetahui penderitaan putrinya. Setelah ayahnya meninggal, Mi Jung memutuskan pergi dari desa itu. Singkatnya, dimulailah kehidupan kampus, di mana dosen bernama Jung Sik bertanya alasan mengapa Dong Jin ambil jurusan statistik. Sehingga Dong Jin dengan bangganya menjelaskan kalau ia ingin menyelesaikan masalah hidup seseorang yang sangat penting baginya. Dosennya jadi tertawa karena rasa-rasanya setiap manusia punya masalah hidup. Contohnya mahasiswa di belakang yang enggak lain adalah Jong Hyuk. Ya, saat itu Jong Hyuk yang suka menyendiri mengingatkan Dong Jin tentang Mi Jung, dan karena enggak mau menyesal seperti dulu, Dong Jin pun memberanikan diri mendekatinya meskipun si Jong Hyuk tak menggubrisnya. Alhasil Dong Jin pun menjalani hari-hari kuliahnya dengan mendekati Jong Hyuk sekaligus kerja. Membuat Jong Hyuk mulai luluh, bahkan minta bantuan Dong Jin agar juga bisa bekerja sambil kuliah. Nah, liburan akhir tahun Dong Jin pun pulang kampung, langsung memeluk ibu tercinta.
dan cerita tentang Jong Hyuk sahabat barunya di Seoul. Meminta ibunya nggak terlalu sibuk karena ia sudah dapat beasiswa. Bahkan kehidupan sehari-harinya pun sudah aman berkat gaji kerja sambilan. Nah, salah satu tujuan ia pulang kampung adalah menemui Mi Jung. Dia ingin menunjukkan penelitiannya bahwa Mi Jung bukanlah penyihir, tapi terlambat. 이미 없을 거야. Karena beberapa bulan lalu, warga mengusir Mi Jung dari desa. Kabar itu membuat Dong Jin sedih, padahal ia sudah mati-matian meneliti semuanya. Tapi ia tetap saja tak mampu menyelamatkan Mi Jung seperti janjinya kepada ayah Mi Jung dulu. Dan itulah kali pertama ia menangis karena cinta. 그건 말하지 못한 짝사랑이었다. Nah, sekembalinya ia ke kampus, Jung Sik malah mencoret hasil penelitian Dong Jin yang sudah salah sejak awal. 쉽게 말해서 넌 이미 마녀가 아니라 Ya, Dong Jin sudah mengambil kesimpulan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Jadi, metode penelitian apapun yang dilakukannya pada akhirnya nggak akan ketemu, di mana Jung Sik memberikan sejumlah verifikasi pertanyaan yang harus Dong Jin cocokkan. Alhasil, Dong Jin pun memeriksa kembali semua kasus kecelakaan untuk menjawab verifikasi pertanyaan tersebut, mulai dari cuaca sampai tingkat kecelakaan. Dan satu-satunya faktor umum dalam kecelakaan itu adalah Mi Jung, atau dengan kata lain, Mi Jung memang penyihir yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, membuat Dong Jin patah semangat. Sengaja duduk di terpa hujan demi menyembunyikan tangisannya. Beruntung Jong Hyuk selalu setia mendengarkan curhatannya. Singkatnya, Dong Jin semester akhir dan sudah mengubur cita-citanya itu dalam-dalam. Sementara Jong Hyuk belajar mati-matian biar lolos CPNS polisi. Nah, Jung Sik merekomendasikan Dong Jin kepada Jung Ho sebagai mahasiswa berbakat yang Jung Ho cari selama ini. Sehingga terbentuklah Science Solution, tempat Dong Jin bekerja sekarang sebagai ahli statistik. Tapi meskipun sudah sukses, selalu saja ada cobaan hidup yang menerpanya, di mana ibunya tiba-tiba mengabari terkait kanker yang dideritanya. Alhasil, sambil kerja, Dong Jin sibuk merawat ibunya yang menjalani kemoterapi. Janji akan mengabulkan apapun permintaan jika sang ibu sembuh nanti, membuat sang ibu yang sangat pucat dapat tersenyum dan meminta Dong Jin untuk menjual rumah dan semua asetnya di desa karena ia nggak mau membebani Dong Jin yang sangat ia banggakan. Besoknya Dong Jin pun kembali menemui kepala desa terkait aset yang pengen dijual ibunya. Sehingga taulah Dong Jin kalau ibunya tuh ternyata membeli rumah dan kebun Mi Jung. Jadinya ia yang ke rumah sakit langsung menanyakannya, membuat sang ibu seketika sedih. 그 아이를 쫓아낸 게 바로 엄마야. Karena seperti sebelumnya, ia yang tak tahu masalah itu tak ambil pusing. Sampai suatu ketika ia menemukan foto Mi Jung di laci putranya. Jelas saja ia ketakutan karena tak mau putra semata wayangnya celaka seperti yang lainnya. Sehingga ia yang hadir di rapat desa setuju mengusir Mi Jung, bahkan memimpin mereka ke rumah Mi Jung. Tapi belum sempat mengutarakannya, Mi Jung yang ngerti, apalagi ayahnya sudah tiada, memutuskan pindah ke Seoul malam itu juga. Membuat ibu Dong Jin merasa sangat bersalah, sehingga ia mengantar Mi Jung ke stasiun, bahkan bersedia membeli semua aset Mi Jung dengan harga mahal. Dan sekarang sang ibu meminta Dong Jin untuk melanjutkan penelitiannya itu, karena sebelumnya ia menemukan penelitian Dong Jin yang berserakan di rumah itu. Merapikan dan menyimpannya, berharap suatu hari Dong Jin dapat memberikan penelitian itu kepada Mi Jung sebagai bentuk permintaan maafnya. Ya, itulah malam terakhir Dong Jin bersama sang ibu. Dan saat mencari foto pemakaman, ia baru sadar kalau meskipun ia hobi fotografi, tapi ia nggak pernah memotret ibunya sendiri. Di mana ia pun membawa ibunya ke peristirahatan terakhir, sosok yang selalu berjuang nggak kenal lelah hingga ia sukses seperti sekarang, berjanji akan mengabulkan permintaan terakhir sang ibu. 엄마의 간절한 바람처럼
내가 반드시 당신이 마녀가 아니라는 걸 증명할 테니까. Nah, setelah kerjaannya selesai, Mi Jung ngobrol dengan sahabatnya dipanggil Eon Sil yang memperkerjakannya sebagai penerjemah online. Berterima kasih Yoon Sil sangat perhatian kepadanya. Hanya saja Mi Jung punya impian pengen liburan ke suatu tempat. Membuat Yoon Sil senang baru kali ini mendengar Mi Jung punya keinginan. Ya, sebagai manusia yang mengisolasi diri, Mi Jung tentu pingin ke suatu tempat di mana nggak ada orang yang celaka karenanya. Selalu berusaha menganggap dirinya baik-baik saja di depan boneka sawah yang dibuatnya mirip sang ayah. Besoknya Yoon Sil kesal kepada atasannya si gondrong sok sibuk yang karena ulahnya proyek terjemahannya lambat ditangani, padahal Mi Jung sudah begadang mengerjakannya. Sementara Dong Jin memutuskan resign dari Sun Solution, membuat Jung Ho panik bagaimana dengan proyeknya. Utamanya proyek kasino itu menawarkan gaji bahkan saham lebih besar biar Dong Jin bertahan. Tapi 진짜 별거 아닌 거 알잖아요. 그냥 안식년이라고 생각하죠. ya, Dong Jin meyakinkan kalau Jung Ho mampu menanganinya, berjanji akan tetap kembali jika urusan impiannya itu selesai. Membuat Jung Ho nggak bisa menahan karena ia juga tahu apa yang ingin Dong Jin kerjakan. Setelahnya Dong Jin pun menyewa apartemen tepat di depan kosan Mi Jung. Sayangnya lantai paling atas sudah disewa orang, sehingga mereka pun berusaha membujuk pemiliknya, si pemuda yang kerja di swalayan yang tak jauh dari sana. Awalnya ia menolak, tapi bukan Dong Jin namanya jika menyerah mendekati seseorang, mengikutinya sepanjang waktu, bahkan memberi makanan untuknya. Alhasil ia pun menyerah, apalagi Dong Jin menawarinya uang. 월세 3달치 하고 이사 비용 정도면 어떨까요? Dengan begitu Dong Jin pun menempati kamar paling atas yang tepat melihat Mi Jung dari sana. Malamnya polisi berhasil menemukan pelaku yang menghancurkan kaca mobil Dong Jin. Dong Jin menjelaskan kalau pelaku bernama Lee Jong Ho adalah pemilik pabrik kecil yang membuat cangkir kertas. Tapi usahanya mulai goyang, di mana yang bersangkutan mengajukan pinjaman bank, tapi karena banknya konsultasi dengan Sun Solution dan Dong Jin lah yang memberi arahan, maka pinjaman itu ditolak, membuat usaha Jong Ho bangkrut. Makanya yang bersangkutan dendam kepada Dong Jin. Tapi bukannya marah, Dong Jin justru merasa bersalah, meminta polisi tidak melanjutkan gugatannya. Namun sesampainya di parkiran apartemen, Jong Ho tiba-tiba menyerangnya. Si pemuda berusaha melerai, bahkan ingin menghubungi polisi. Tapi Dong Jin melarangnya, karena memang dirinya lah yang salah. 왜 앞에 안 돼? 도대체 왜 내가 땅이 아냐고 이 새끼야. Alhasil Dong Jin pun mentraktirnya makan sambil minta maaf. Karena keputusannya Jong Ho berujung bangkrut, tapi ia juga nggak bisa apa-apa karena hanya menjalankan pekerjaannya. Untungnya Jong Ho ngerti meskipun sedih karena ia hampir bunuh diri karena masalah itu. Dan kalau dipikir-pikir berkat Dong Jin ia nggak jadi bunuh diri. Ya, namanya kehidupan, setiap manusia hanya bisa menjalankan perannya masing-masing dan berusaha bangkit dari masalah yang ada. Di lain sisi, Jung Hyuk disibukkan dengan kasus pembobolan kosan, di mana pemilik bernama Yuna selamat, karena dari luar kota. Dugaannya si pelaku adalah orang yang ditolak Yuna. Dan karena itu, Jong Hyuk memberikan aplikasi SOS yang dapat Yuna manfaatkan jika dalam bahaya, berjanji akan segera datang di waktu yang tepat. Dan biar aman, Jong Hyuk mengantar Yuna ke rumah orang tuanya. Malamnya, Dong Jin mengajak Jong Hyuk makan bersama, pengen cerita tentang apa yang dilakukannya sekarang. Namun, ya Yuna dalam bahaya sehingga Jong Hyuk pun bergegas. Tapi terlambat, Yuna dilarikan ke rumah sakit, membuat orang tua Yuna marah kepada Jong Hyuk yang gak becus melaksanakan tugas. Tapi mau diapa, semuanya sudah terjadi, di mana Jong Hyuk hanya bisa minta maaf, berharap Yuna baik-baik saja. Besoknya Dong Jin pun menemui Tuan Jong So yang pastinya sangat senang. Berkat saran dari Dong Jin, keuntungan kasinonya berkembang pesat.
Tapi tujuan Dongjin adalah meminta bantuan Jongso untuk mempekerjakan Jongho. Ya, karena Dongjin yang meminta, Jongso jelas setuju. Apalagi itu demi keselamatan orang lain, membuat Jongso semakin tertarik dengan kepribadian Dongjin. Beralih ke kehidupan Mijung yang kerja sampai jam 2 subuh, barulah ia bisa keluar menyusuri jalan, di mana nggak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Curhat kepada kucing jalanan yang diberinya makan, namun ia nggak sadar kalau Dongjin selalu diam-diam mendengarnya. Singkatnya, Dongjin pun kembali ke desa, menyempatkan diri ke toko ibunya dulu, yang kini sudah ganti pemilik. Setidaknya ia dapat mengenang sang ibu di sana. Setelahnya ia menemui teman SMA bernama Hein, yang kini menjalankan bisnis toko bunga. Namun tujuan Dongjin bukanlah reuni, tapi mengumpulkan data langsung dari teman-temannya yang menjadi korban Mijung. Nah, sebelum bertemu teman-temannya, Dongjin ke kantor desa, siapa tahu ada kasus yang terlewatkan. Dan benar saja, menurut kepala desa, ada korban terakhir sebelum Mijung keluar dari desa itu. Alhasil Dongjin pun menemui yang bersangkutan. Dipanggil si Gempal, tetangga yang nggak jauh dari rumah Mijung. Dimana setelah ayah Mijung meninggal dulu, si Gempal yang kasihan dan memang suka kepada Mijung berusaha menghiburnya sambil membawakan roti. Itu pun hanya ngobrol dari luar tanpa saling bertemu. Dari waktunya, si Gempal menghabiskan waktu sekitar 12 menit. Tapi baru di perempatan jalan, si Gempal diseruduk babi hutan yang entah dari mana. Padahal tak mungkin ada babi yang tersesat masuk ke desa itu. Untungnya dia masih selamat. Malamnya Dongjin pun menemui teman-teman kelasnya, termasuk Daen, di mana mereka semua merasa bersalah atas keluarnya Mijung dari sekolah itu. Sehingga saat Dongjin menjelaskan maksudnya, mereka pun bersedia membantu. Alhasil besoknya Daen yang bekerja sebagai guru di SMA mereka membawa Dongjin memeriksa berkas yang disimpan di gudang belakang kursi kosong itu. Sehingga Dongjin pun dapat mengumpulkan data penting terkait Mijung dan korbannya. Dan dari data itu, ia pun dapat memetakan lokasi kasus terjadi sesuai tanggal kejadian. Dengan begitu, Dongjin pun dapat menemui setiap korban. Mulai dari bocah yang mengganggu Mijung karena cari perhatian dulu, masih selamat karena nggak menyatakan cinta, padahal suka. Setelahnya, ia menemui sebelah tengah, remaja yang juga celaka setelah memberikan permen kepada Mijung. Masih hidup karena juga belum sempat menyatakan cinta. Selanjutnya si Jusung, teman kelas yang hampir jatuh di tebing karena saat camping ia memberikan minuman kepada Mijung. Lagi-lagi selamat karena enggak berani mengungkapkan cintanya. Begitupun dengan korban selamat lain, semuanya sama persis. Nah, setelah diukur dari kecocokan, Dongjin pun menemukan pola yang sama yang menjadi penyebab kecelakaan. Pertama, berada di ruang yang sama dengan Mijung. Kedua, mengobrol dengannya. Ketiga, berkenalan. Keempat, mengakui perasaan. Dan terakhir, melanggar semua peraturan tersebut menyebabkan kematian. Artinya jika hanya salah satu yang dilanggar, korban hanya celaka. Tapi jika semuanya, korban akan mati seperti apa yang terjadi kepada murid yang dulu. Intinya syarat paling utama adalah jangan menyatakan cinta. 미정에게 호감을 가지고 있어야만 한다. Makanya gak ada perempuan yang jadi korban karena gak mungkin cinta kepada Mijung. Gak berapa lama Daen tiba-tiba datang mengungkap penyebab yang membuatnya merasa sangat bersalah. Jadi Daen sebenarnya suka kepada si senior yang tergigit lebah itu. Dan saat melihatnya dekat waktu itu, Daen jelas cemburu sehingga dia mulai menyebar terkait Mijung sebagai seorang penyihir. Gak menyangka kalau rumor yang disebabkannya membuat Mijung pindah sekolah. Padahal ia juga tahu kalau Mijung gak salah apa-apa. Berharap Dongjin dapat menolong Mijung dan ia bersedia membantu apa saja. Setidaknya Dongjin dapat menyampaikan permintaan maafnya setelah semuanya selesai. Alhasil berkat bantuan Daen,
Dong Jin pun dapat menemui si senior di Seoul, sehingga senior pun menjelaskan kronologinya yang sama persis dengan keterangan korban sebelumnya. Setelahnya, Dong Jin pun menemui pria mabuk yang hampir koit di kereta akibat serangan jantung, dan ternyata dia manajer bioskop. Jadi Mi Jung selalu ke bioskop di jam 2 subuh biar dapat nonton sendiri. Makanya si manajer langsung mengenalnya, dan karena cantik sulit baginya untuk tidak jatuh cinta. Anehnya dia menyatakan cinta tapi masih selamat, membuat Dong Jin bingung. Tapi saat melihat nama si manajer, yah, orang-orang yang kerja di bioskop itu pakai nama samaran, sehingga Dong Jin pun menarik kesimpulan kalau salah satu syarat menjadi korban adalah Mi Jung harus tahu nama asli si korban. Makanya si manajer enggak mati karena Mi Jung taunya nama julukannya. Nah, karena semua parameter sudah terkumpul, Dong Jin pun mengukur jarak dari kamarnya ke teras Mi Jung yang hanya 8 meter, dan jarak maksimal berbahaya yang telah disimpulkannya dari semua korban adalah 10 meter. Artinya Dong Jin bisa celaka saat itu juga karena ia memenuhi semua persyaratan berbahaya kecuali menyatakan cinta. Sialnya, Mi Jung sadar bunyi aneh di luar membuat Dong Jin panik, segera menarik meterannya. Untung ia masih dapat bersembunyi. Nah, karena Mi Jung keluar di teras, Dong Jin pun ingin membuktikan hipotesanya, mencoba menatapnya, lalu ya semua hipotesanya benar. Tapi itu belum cukup karena ia nggak tahu apa yang terjadi kepada Mi Jung setelah pindah ke Seoul.